taking the lead right from the start. Piala AFF U23 bakal dijadikan ajang pembuktian Sintayong, yakni mengantarkan timnas Indonesia U23 juara tanpa bantuan pemain naturalisasi. Dalam daftar nama pemain yang dipanggil, tak ada satupun pemain naturalisasi yang disertakan. Pemain naturalisasi yang berkiprah di luar negeri seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Elkan Bagot tidak dipanggil karena tak akan mendapatkan izin dari sang klub. Mengingat Piala AFF U23 2023 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Dalam pernyataannya, Sintayong mengatakan 23 pemain yang dipanggil merupakan kombinasi pemain-pemain lama dan baru. Pemain-pemain lama yang dimaksud adalah Hernando Ari, Alfeandra Dewangga, Rizky Ridho, Irfan Jauhari, hingga Ramadan Sananta. Sementara itu, pemain yang baru pertama kali dipanggil ke timnas Indonesia U23 adalah Esal Sahrul, Dava Fasi, dan masih banyak lagi. Banyaknya muka baru yang dipanggil plus ketiadaan pemain naturalisasi merupakan momentum Sintayong memberikan bukti kepada pecinta sepak bola tanah air. Bukti yang dimaksud adalah Sintayong mampu membawa skuad Garuda Muda juara Piala AFF U23 2023 meski tidak full tim plus tanpa pemain naturalisasi. Dan inilah perhitungan peluang juara timnas Indonesia U23 di ajang AFF U23. Komposisi lini tengah timnas Indonesia U23 didominasi jebolan SEA Games 2023 dan anak kesayangan Sintayong. Sejumlah nama pemain yang pernah membantu Indra Syafri mengantarkan timnas Indonesia U22 meraih medali emas di ajang SEA Games 2023 terhitung sangat dominan di sektor lini tengah. Sosok pemain itu ialah Muhammad Taufani Muslihuddin, Beckham Putra Nugraha, dan Fajar Faturrahman. Hampir semua pemain ini memang sudah bermain reguler bersama klubnya masing-masing. Beckham Putra Nugraha menjadi nama yang cukup mentereng karena sudah menghasilkan 2 assist untuk Persib Bandung. Dalam daftar tersebut terdapat sejumlah pemain yang pernah menjadi andalan Sintayong saat mengasuh timnas Indonesia U20. Mereka adalah Arhan Fikri dan Robby Darwish. Kedua gelandang muda ini memang sudah mulai mendapatkan menit bermain bersama klubnya masing-masing di BRI Liga 1. Arhan Fikri misalnya sudah mencatatkan 6 pertandingan bersama Arema FC. Sementara itu, Robby Darwish. Robby punya satu keunggulan, yakni lemparan ke dalam jarak jauh yang bisa jadi andalan. Regulasi penggunaan pemain dengan kategori U23 di BRI Liga 1 juga memunculkan nama-nama pemain muda yang menjanjikan. Bahkan, beberapa di antaranya muncul dalam daftar panggilan timnas U23. 2 nama pemain yang menarik perhatian ialah Esal Sahrul dan Salim Tuharea. Keduanya sama-sama berposisi sebagai winger. Esal Sahrul misalnya sempat mencuri perhatian bersama Persita Tangerang. Sebab pemain berusia 21 tahun itu sudah menyumbangkan 2 gol untuk mendekar Cisadane dari 5 penampilannya di BRI Liga 1. Anis Sagara kembali pemirsa, kita lihat masih Anis Sagara dan Ezekiel Vida sikat gol! Komposisi lini serang timnas Indonesia U23 banyak opsi. Sintayong memanggil 4 penyerang untuk Piala AFF U23 2023. Mereka adalah Irfan Jauhari, Abdul Rahman, Ramadan Sananta, dan Muhammad Ragil. Ramadan Sananta tentu difavoritkan sebagai penyerang tengah utama, terutama jika Sintayong menggunakan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Jakub Sayuri has just put that on a plate for Ramadan Sananta.
Muhammad Ragil yang bersinar bersama Bayangkara FC akan menjadi pesaing ketat bagi Sananta. Menariknya, ada juga kemungkinan Sintayong memasang keduanya secara bersamaan ketika menggunakan formasi 2 striker. Dari 4 penyerang yang ada di skuad Sintayong saat ini, 2 diantaranya adalah seorang winger. Mereka adalah Irfan Jauhari dan Abdul Rahman. Jauhari sudah tak asing dengan panggilan Timnas Indonesia U23. Bahkan ia sudah berlaga di skuad Garuda Muda sejak SEA Games 2021. Namun, pemain Persis Solo itu juga bisa diandalkan di posisi penyerang tengah, terutama peran striker yang masuk dari bangku cadangan alias super sub. Final SEA Games 2023 yang berlangsung di Kamboja menjadi demonstrasi nyata peran krusial Jauhari sebagai super sub. Irfan Jauhari is in behind. Irfan, what a finish! Oh, what a finish! Go on, son! Defensive mistake from Thailand. They've gifted the ball. Sementara itu, panggilan ke Timnas Indonesia U23 menjadi barang baru bagi Esal dan Abdul. Keduanya yang tampil apik di awal musim BRI Liga 1 2023-2024 mendapatkan kesempatan emas dari SIM. Komposisi penjaga gawang Timnas Indonesia U23. Pilihan menarik karena jam terbang. Di pos penjaga gawang, pelatih Timnas Indonesia U23 memanggil 3 kiper yakni Dava Fasya, Hernando Ari, dan Muhammad Adi Satrio. Yuk simak ulasan mengenai ketiganya berikut ini. Dava Fasya. Nama Dava Fasya menarik perhatian Sintayong. Penjaga gawang muda Borneo FC yang merupakan anggota Timnas Indonesia U20. Ia tampil apik dalam ajang Piala Asia U20 2023 bulan Maret lalu. Penampilan impresif yang dicatatkan oleh kiper Timnas Indonesia U20 Dava Fasya Sumawijaya tak hanya membawa timnya menang atas Suriah U20 pada laga lanjutan grup A Piala Asia U20 2023. Dava Fasya tampil sigap di bawah mister gawang, sukses menghalau berbagai serangan. Aksi impresifnya membantu Timnas Indonesia U20 menang 1-0 atas Suriah U20 untuk tetap bersaing di grup A Piala Asia U20 2023. Pada laga melawan Suriah U20, Dava Fasya tercatat melakukan 4 kali penyelamatan di bawah mister gawang Timnas Indonesia U20. Catatan ini turut menghasilkan nirbobo pertama di Piala Asia U20 2023. Ari. Performa impresif yang dicatatkan Hernando Ari Sutaryadi bawanya kembali ke Timnas Indonesia U23 untuk ajang Piala AFF U23 2023. Ia akan melanjutkan kiprahnya seperti menjuarai SEA Games di Kamboja. Hernando punya bekal berharga untuk mencuri kepercayaan Sintayong pada kesempatan kali ini. Sebab dia sempat menampilkan performa ciamik ketika membantu Timnas Indonesia U22 meraih medali emas di SEA Games 2023. Kiprah Hernando di level klub sebetulnya tak begitu istimewa. Bersama Persebaya Surabaya, gawangnya sudah kebobolan 27 gol dari 21 penampilan. Kiper berusia 21 tahun ini juga hanya mampu mencatat 5 clean sheet. Berlanjut musim ini, ia masih diandalkan klubnya Persebaya. Muhammad Adi Satrio. Sama seperti Hernando Ari, Muhammad Adi Satrio merupakan andalan bagi Timnas Indonesia U23. Ia menjadi kepingan kesuksesan tim merah putih meraih medali emas di SEA Games Kamboja 2023. Salah satu momen terbaiknya adalah menggagalkan tendangan penalti pemain Kamboja U22. Limpisot pada babak penyisihan grup. The chance. The real chance. It is Limpasov. It's saved, but the rebound's come out, and another save. Not going to count.
Meski ada di bawah Hernando, Adi Satrio mendapatkan kesempatan bermain penuh, terutama saat menghadapi Timor Leste dan Kamboja di fase penyisian grup. Selain itu, saat menggantikan Hernando yang cedera, Adi juga sukses membantu Indonesia mempertahankan keunggulan atas Vietnam saat berjumpa di semifinal SEA Games 2023. Komposisi lini belakang Timnas Indonesia U23 diisi pemain yang dianggap senior. Tak ada yang istimewa pada lini belakang Timnas Indonesia. Nama-nama langganan Timnas Indonesia U23 masih konsisten mewarnai barisan belakang Garuda Nusantara, seperti Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Mampukah Timnas Indonesia U23 menjadi juara di Piala AFF U23? Indonesia memiliki sejarah yang kuat dalam sepak bola dan memiliki potensi untuk bersaing dengan baik dalam kompetisi seperti Piala AFF U23. Dalam sepak bola apapun mungkin terjadi. Dan Indonesia U23 memiliki peluang yang sama seperti tim lainnya untuk meraih gelar juara jika mereka bermain dengan baik dan mempersiapkan diri secara optimal. Jadi akankah Timnas Indonesia U23 Suan Sintayong nanti meraih gelar juara dalam ajang Piala AFF U23? Kemungkinan besar 85% Sintayong akan mengusahakan hal itu menjadi juara untuk masyarakat Indonesia. Dan tentunya untuk hadir Sintayong bersama Timnas Indonesia. Untuk saat ini, Cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.